warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani Jasmine Azhara dari kelas D3A Fisioterapi tingkat 1 dengan NIM P2722602354. Sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi dari sistem pendengaran. Ikutin terus ya videonya. Anatomi dan fungsi sistem pendengaran. Anatomi sistem pendengaran. Telinga merupakan organ pendengaran yang menangkap dan merubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris yang efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari serta dimengerti. Telinga juga dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Getarannya dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat ataupun benda cair. Antara benda yang bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu udara. Telinga dibagi menjadi sistem organ pendengaran perifer dan sentral. Sistem organ pendengaran perifer terdiri dari struktur organ pendengaran yang berada di luar otak dan batang otak, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam, dan saraf koklearis. Sedangkan organ pendengaran sentral adalah struktur yang berada di dalam batang otak dan otak, yaitu nucleus cochlearis, nucleus olfactorius superior, lemnicus lateralis, colliculus inferior, dan cortex cerebri lobus temporalis area Wernicke. Telinga sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, anatomi telinga bagian luar. Telinga bagian luar memiliki fungsi yaitu untuk menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terdapat di lateral dari membran timpani, terdiri dari auriculum, meatus acousticus externus atau MEA, dan membran timpani. Bagian telinga bagian luar. Yang pertama adalah auricus, atau biasa disebut dengan daun telinga. Merupakan tulang rawan fibroelastis yang dilapisi oleh kulit, berbentuk pipih dan permukaannya tidak rata. Auriculum sendiri melekat pada tulang temporal melalui otot-otot dan ligamen. Bagiannya terdiri dari helix, antihelix, tragus, antitragus, dan konka. Daun telinga yang tidak mengandung tulang rawan disebut dengan lobus lus. Auriculum dialiri oleh arteri auricularis posterior dan arteri temporalis superficialis. Yang kedua ada bagian meatus acousticus externus atau disebut dengan liang telinga. Merupakan suatu saluran kecil yang berbentuk tabung dan membentuk seperti huruf S yang bermula dari dasar konka auricula sampai pada membran timpani yang berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembapan suhu dari udara yang masuk. Dalam liang telinga terdapat bulu-bulu dan sejumlah kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga yang disebut dengan cerumen. Cerumen sendiri berfungsi untuk melindungi telinga supaya tidak ada serangga atau barang-barang asing yang masuk ke dalam telinga. Liang telinga atau MEA dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pars cartilage yang berada di sepertiga bagian luar dan pars osseus yang berada di 2/3 bagian dalamnya. Kemudian ada membran timpani atau biasa disebut dengan gendang telinga. Bagian ini berbentuk kerucut dan memiliki puncak yang disebut dengan umbu. Bagian dasar dari gendang telinga tampak berbentuk oval.
Membran timpani dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars tensa yang memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan squamosa, lapisan mucosa, dan lapisan fibrosa. Lalu ada pars flaccida yang hanya memiliki 2 lapisan saja, yaitu lapisan squamosa dan lapisan mucosa. Nah, di sini terdapat bagian auriculum atau daun telinga. Dan ada bagian-bagiannya, yaitu ada helix, ada tragus, antihelix, antitragus, dan yang tidak memiliki tulang rawan disebut dengan lobulus. Lalu di sini ada liang telinga dan gendang telinga. Seperti ini gambarannya. Lalu kemudian ada anatomi telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah disebut juga dengan cavum timpani atau tympanic cavity. Bagian telinga ini dilapisi oleh membran mukosa. Pada bagian medial berbatasan dengan promontorium, bagian lateral berbatasan dengan gendang telinga, bagian anterior berbatasan dengan muara tuba eustachius, bagian posterior berbatasan dengan adductus antrum dari mastoid, bagian superior berbatasan dengan tegmen timpani fossa crani, bagian inferior berbatasan dengan bulbus vena jugularis. Telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran. Susunan dari luar ke dalam yaitu malleus, incus, dan stapes, yang saling berikatan dan membentuk artikulasi. Ketiga tulang tersebut memiliki fungsi sebagai penyalur getaran suara, memperkuat suara, serta untuk melindungi alat pada telinga bagian dalam. Ini merupakan gambaran dari telinga bagian tengah yang terdiri dari 3 tulang tadi, yaitu ada malleus, incus, lalu ada stapes. Kemudian yang terakhir ada anatomi telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak di dalam tulang temporal bagian petrosa. Di dalamnya dijumpai labirin periotik yang mengelilingi struktur telinga bagian dalam, yaitu labirin. Merupakan suatu rangkaian berkesinambungan antara tuba dan rongga telinga dalam yang berisi epitel. Labirin terdiri dari labirin membran berisi endolim yang merupakan satu-satunya cairan ekstraseluler dalam tubuh yang tinggi akan kalium dan rendah natrium. Labirin terdiri dari 3 bagian, yaitu pars superior, pars inferior, dan pars intermedia. Pars superior terdiri dari utriculus dan saluran semisirkularis. Pars inferior terdiri dari suculus dan cochlea, sedangkan pars intermedia terdiri dari ductus dan saccus endolimpaticus. Fungsi dari telinga bagian dalam ada 2, yaitu cochlea yang berperan sebagai organ auditus atau indera pendengaran, dan canalis semisirkularis sebagai alat keseimbangan. Kedua organ tersebut saling berhubungan sehingga apabila salah satu organ tersebut mengalami gangguan, maka yang lain akan terganggu. Berikut gambaran dari telinga bagian dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.